Oke, cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Chandra Pamukas dari channel Dimas channel 02. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membagi tutorial mengenai cara bikin mesin Debian 8 di VirtualBox dan setting konfigurasi IP address pada Debian 8 dan Windows 10 supaya saling berkomunikasi. Bagaimana tutorialnya? Kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu pembikinan mesin VirtualBox 8. Oke, yang pertama adalah kita bikin new, masukkan nama Debian strip Dimas Chandra, lalu next. Oke, karena ini tidak bisa, kita revisi saja namanya menjadi Debian strip Dimas, lalu kita next. Nah, sudah menuju memory size, kita pilih geser ke bagian ujung hijau saja, jangan melebihi dari hijau rekomendasinya. Lalu kita next dan next, kita pilih VHD virtual hard disk, lalu next, dynamic next, create, dan selesai. Lalu kita setting untuk storage-nya, kita masukkan disk 1 yang versi Debian 8. Nah, seperti yang di video. Lalu kita oke. Kita mulai start. Kita install menggunakan enter untuk oke. Untuk menaiki atau menurunkan panah, kita menggunakan panah yang ada di keyboard, jangan ada yang di mouse, karena mouse tidak berfungsi apabila kita sedang di VirtualBox. Kita enter Inggris Amerika, kita enter juga, dan proses. Untuk proses di sini kira-kira ya 5 menit saja karena ini dicepatkan mengenai durasinya. Oke, alamat server DNS kita tidak usah diisi. Kita lanjutkan saja. Nama host kita isi menjadi nama kita saja, yaitu saya ketik Dimas. Salah, kita revisi. Untuk nama hostnya kita masukkan SMKN 1 Tirta Mulia. Nama domainnya kita kosongkan saja. Lalu next. Kata sandi root kita jangan bikin yang susah-susah saja, bikin yang gampang, misalnya 1 2 3 4 5 6, lalu lanjutkan. Pastikan untuk kata sandi verifikasi dan kata sandi awal harus sinkron dan sama. Kita masuk ke nama pengguna, nama lengkap dari pengguna baru, kita tulisnya Dimas. Oke, kita lanjutkan. Nama akun Anda sudah ada Dimas, kita lanjutkan saja. Oke, enter. Nah, ini kita perjelas, diperbesar, lalu enter. Kata sandi untuk pengguna baru kita samakan saja, 1 2 3 4 5 6.
biar kita memakai kata sandi tersebut agar mudah diakses. Untuk waktu Indonesia bagian Barat, Sumatera, Jakarta, lalu enter. Oke, untuk selanjutnya kita pilih manual. Untuk partisinya kita ke menu 8 GB. Untuk membagi storage-nya, buat tabel partisi baru tekan iya. Nah, ini di bawah ada 8,6 GB kosong, ruang kosong, kita enter. Kita buat partisi baru. Kita masukkan size-nya 6 GB saja. 6,0. Oke, lalu lanjutkan. Primer jenis partisi barunya, lalu enter. Dan disimpan di awal, lalu enter. Oke, kita selesai menyusun partisi, lalu enter. Kita masih punya 2,6 GB, kita enter lagi. Kita buat partisi baru lagi menjadi 2,0 GB, lalu enter. Kita masukkan ke logical, kita simpan di awal, lalu enter. Selesai menyusun partisi, kita enter lagi. Sisanya 590 MB. Kita langsung enter, kita simpan di logical, lalu enter lagi. Nah, kita ke bagian 6, lalu pilih gunakan sebagai ruang swap, lalu enter. Selesai menyusun partisi, lalu enter. Lalu kita ke bawah, selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahan ke hard disk, enter. Tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk ini, kita pilih ya. Kita tunggu sebentar untuk ke menu selanjutnya. Oke, kita mengatur pengelola paket. Pindai CD atau DVD lainnya, kita tidak, lalu enter. Karena tidak memasukkan CD lagi. Gunakan seluruh cermin mirror, kita pilih tidak, lalu enter. Partisi dalam survei menggunakan paket Debian, tidak. Kita hilangkan bintang-bintangnya di print server. Dan di Debian desktop kita hilangkan juga, lalu enter. Tunggu kira-kira 5 menit. Prosesnya lumayan lama. Kita lanjut ke selanjutnya.
Oke, memasang bootloader, kita enter, masukkan perangkat secara manual, kita pilih yang bawah yang sudah kita setting tadi pas awal, sudah kita partisi, lalu enter. Instalasi selesai, kita lanjutkan, enter. Oke, pertama-tama kita bikin new, kita masukkan host only adapter, kita rubah supaya menyambung dengan Windows-nya. Kita masuk ke VirtualBox. Oke, ke tampilan halaman login, kita tulis Dimas, passwordnya 123456, lalu enter. Kita masukkan kode root, yaitu SU, lalu enter. Masukkan kata sandi root 123456. Tampilannya akan berubah menjadi root @smkn1tirtamulya strip atau garis miring homes Dimas pagar. Kita masukkan perintah nano strip atau garis miring etc garis miring network garis miring interface, lalu enter. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita akan rubah di iFace ETH0 iNet DHCP menjadi static iNet. Kita hapus DHCP-nya, kita tulis static secara manual pakai keyboard. Lalu enter. Untuk kita masukkan IP-nya. Untuk menggeser seperti yang di layar, kita tekan tab, lalu kita ketik address .2.192.168.1.5. Kita masukkan netmasknya, yaitu 255.255.255.0. Yang kita pakai adalah kelas C, makanya subnet masknya seperti itu. Kita masukkan network, yaitu 192.168.1.0. Oke, kita masukin gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Kita enter lagi, kita tab, kita masukkan juga broadcast .2 192.168.1.256. Lalu kita kombinasi CTRL-O, kita CTRL X untuk keluar. Nah, di sini ada nama file, kita tulis perintah
Oke, kita enter, lalu ctrl-x untuk keluar, lalu kita lakukan perintah selanjutnya, garis miring etc garis miring init dot d garis miring networking garis miring tidak ada garis miring spasi restart. Lalu enter. Ini posisi sudah oke. Apakah kita tahu IP address sudah aktif atau belum? Kita masukkan perintah if config, lalu enter. Dan di sini belum keluar IP addressnya. Kita masukkan restart lagi. Sudah restart posisinya, kita masukkan if config lagi, lalu enter seperti ini. Lalu kita pergi ke pengaturan network di Windows 10 nya, kita Ethernet, kita change adapter option, virtual host only kita harus ganti. Sebelumnya kita harus cek dulu bagian internet klien apakah IP addressnya kok otomatis, karena kalau tidak begitu takutnya tertabrak dan tidak connect. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.3 misalkan. Subnet masknya kita pencet, dia otomatis. Lalu kita oke. Karena kita tidak masukkan gateway juga, dia akan terhubung. Lalu oke. Lalu kita silang, kita coba ping. Masukkan perintah ping spasi 192.168.1.3. Apakah sudah terkonek? Lalu enter. Nah, apabila muncul TTL seperti ini, dia sudah terhubung ke Windows 10 nya. Lalu kita cek menggunakan command prompt atau CMD. Kita ping ke virtualbox-nya 192.168.1.5 dan sudah selesai. Begitu saja. Ini tidak ada masalah karena sudah TTL dan di virtualbox-nya juga masih lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.